Dan langsung saja masuk di panggilan darurat dan kalian ketikkan bintang pagar 813 pagar. Maka secara otomatis handphone ini akan beralih ke menu home screen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pastinya di channel teknisi abal-abal. Oke guys, jadi seperti biasa hari ini masuk lagi sebuah servisan, yaitu Oppo A15 atau serinya CPH2185. Nah, handphone ini permasalahannya lupa kunci layar. Jadi seperti biasa pada video kali ini kita akan coba berbagi tips dan trik lagi tentang bagaimana cara untuk mereset pola Oppo A15 ini. Dan pastinya cara yang saya gunakan ini adalah cara sederhana dan sangat simpel sekali, dan kalian bisa praktikkan sendiri. Jadi seperti apa caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Tapi sebelum itu terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita simak video tutorialnya. Oke, langsung saja. Di sini untuk bahan-bahannya saya sudah siapkan dalam satu folder dan saya sudah siapkan juga di link deskripsi. Jadi kalian tinggal download saja. Saya akan sudah download, langsung kalian buka saja. Nah, di sini itu ada 3 bahan yang perlu kalian perhatikan, yaitu ada file scatter, ada HIVIT V2 dan SP Flash Tool. Nah, sini untuk cara mengerjakannya kita akan format secara manual menggunakan SP Flash Tool. Sebelum itu kita membutuhkan 2 file ini, yaitu file scatter dan HIVIT V2. Nah, jika kalian sudah ekstrak, langsung saja kita buka HIVIT V2 nya. Sini saya tidak ekstrak HIVIT V2 nya dikarenakan laptop saya lagi terdeteksi virus. Jadi saya buka dalam keadaan dalam bentuk RAR seperti ini. Oke, langsung saja kita buka HIVIT V2 nya. Oke, sini sementara proses loading. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini HIVIT V2 nya sudah terbuka, jadi langsung saja kita pilih di address MTK. Nah, tujuannya kita masuk di address MTK ini agar kita bisa membaca address MTK dari file firmware handphone ini. Jadi langsung saja kita masukkan scatternya, file scatternya. Oke, kita buka desktop, masuk di bahan unlock Oppo A15. Oke, masukkan file scatternya. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ya, untuk begin addressnya dan format lensnya itu masih kosong. Jadi dengan file scatter ini kita akan membaca user data alamat address dari file scatter ini. Jadi langsung saja kita pilih user data. Oke, kita di sementara connection, kita tunggu beberapa saat. Oke, nah di sini kalian bisa lihat untuk begin addressnya itu sudah terbaca dan juga format lensnya sudah terbaca juga. Begin address dan format lens ini yang akan kita gunakan di SP Flash Tool untuk memformat secara manual. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum install driver MTK terbaru, kalian langsung saja install dengan aplikasi ini. Kalian tinggal klik Qualcomm MTK driver ini, langsung kalian install saja. Untuk cara penginstalan juga gampang, tinggal kalian ikuti petunjuknya. Nah, di sini berhubung saya sudah install, jadi saya pilih no saja karena saya sudah install driver MTK terbaru ini. Oke, langsung saja pilih no, dan jangan lupa untuk install lip USB juga. Jadi langsung saja kita klik lip USB nya. Untuk cara penginstalannya juga cukup mudah, kalian tinggal ikuti petunjuknya saja. Oke, langsung saja pilih next. Oke, I accept the agreement, langsung pilih next. Oke, pilih next lagi, next lagi. Oke, kita next saja. Oke, pilih next dan install. Nah, sebelum klik finish, kalian colokkan handphone kalian dalam posisi hidup. Langsung saja kalian colokkan USB portnya agar bisa mendeteksi driver apa saja yang belum terinstall. Oke, jika sudah dicolok langsung klik finish,
terus install a driver filter. Langsung saja pilih next. Nah, di sini biasa ketika kalian belum menginstal drivernya itu pasti akan muncul di sini. Jadi kalian install semua driver yang muncul di sini. Di sini berhubung saya sudah install semua, jadi tidak ada driver lagi yang belum diinstal. Jadi sudah terinstall semua. Buat kalian yang belum install drivernya, biasanya akan muncul beberapa driver di sini. Jadi kalian langsung install saja. Oke, jika sudah langsung saja kita close dan kita buka MCT V4. Tujuan kita buka MCT V4 ini adalah kita akan membypass akun out dari handphone ini. Biasanya kalau untuk seri-seri handphone terbaru, untuk kita format secara manual ataupun tidak, biasanya itu membutuhkan akun out. Nah, tujuannya MCT V4 ini agar kita bisa membypass akun out dan bisa memformat secara manual tanpa membutuhkan akun out lagi. Nah, caranya juga cukup mudah untuk membypass akun outnya. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan bypass. Langsung saja kita klik bypass. Ini klik bypass. Di sini ada keterangan instalasi driver. Oke. Waiting for BROM. Nah, di sini waiting for BROM, kalian langsung hubungkan handphone kalian dengan cara kalian matikan dulu. Setelah dipastikan benar-benar mati, langsung saja kalian tekan volume bawah dan volume atas, ditekan secara bersamaan, jangan dilepas sampai drivernya itu terbaca. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ya, di sini protection disable berhasil ya, centang oke semua. Kalau kalian mengalami error seperti misalkan ada error merah, kalian ulangi saja. Biasa dikarenakan karena drivernya belum terinstall dengan sempurna, jadi kalian ulangi lagi. Oke, jika sudah, langsung saja kalian buka SP Flash Tool. Nah, kalian bisa buka menggunakan aplikasi ini, cuman karena aplikasinya saya tidak bisa karena lagi error, jadi saya buka secara manual. Jadi langsung saja kita buka secara manual. Oke, di sini saya buka secara manual dikarenakan laptop saya itu terdeteksi virus, jadi saya buka dalam format RAR seperti ini, saya tidak ekstrak. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini kita pilih oke saja. Nah, SP Flash Tool-nya sudah muncul. Oke, kita close dulu. Oke, di sini langsung saja kita masukkan download agent-nya. Untuk download agent-nya langsung saja kita arahkan ke folder SP Flash Tool yang kita download tadi. Oke, langsung saja kita masuk di SP Flash Tool dan kita pilih driver MTK Alt-in DA bin. Oke, langsung saja pilih open dan masukkan file skaternya juga. Oke, langsung pilih desktop, pilih file skater Oppo 15. Oke, langsung kita masukkan file skaternya juga. Nah, sudah berhasil masuk. Nah, di sini kita pastikan untuk cache-nya itu terchecklist dan di sini kita uncheck saja preloadernya untuk mengantisipasi jangan sampai handphonenya bootlock. Oke, jika sudah, langsung saja kita masuk di menu format. Nah, sini langsung saja kita pilih di manual format flash dan di sini kalian bisa lihat untuk begin address-nya dan format lens-nya itu masih kosong. Nah, di sini kita akan ambil dari begin address dan format lens dari aplikasi yang kita dapatkan tadi. Oke, kita masuk dulu di V2-nya, langsung saja kita kopikan begin address ini. Oke, kita copy dan kita pastikan di SP Flash Tool ini. Oke, kita pastikan. Oke, kita copy lagi format lensnya. Oke, dan kita pastikan lagi. Oke, jika sudah dipastikan alamatnya sudah terdeteksi, langsung saja kita masuk di option, langsung pilih connection dan di sini pastikan untuk UART-nya terchecklist dan baud rate-nya kita ganti paling atas saja. Oke, jika sudah, langsung saja kita klik start. Oke, dan prosesnya pun berhasil. Di sini cuma beberapa detik saja sudah berhasil. Jadi langsung saja kita nyalakan kembali handphonenya. Oke, kita nyalakan handphonenya. Oke, sudah tulisan Oppo. Kita tunggu saja sampai handphone ini berhasil masuk di pengaturan awal. Oke, kita tunggu saja. Oke, handphone sudah berhasil masuk di menu pengaturan awal. Jadi kalian tinggal setting sesuai kemauan kalian.
Tapi kalau kalian tidak ingin ribet setting lagi, kalian langsung saja masuk di panggilan darurat dan kalian ketikkan bintang pagar 813 pagar. Maka secara otomatis handphone ini akan beralih ke menu home screen. Oke, kalian bisa lihat handphone sudah berhasil masuk di menu home screen. Gimana, mudah kan? Oke, demikian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share ke teman-teman kalian, dan pastinya jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.